Monggo, Bu. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ismi, ada yang bisa saya bantu? Nggih, mohon maaf ini Pak Indra, apakah mungkin Pak Indra ada waktu? Ya, ini alhamdulillah ada Ibu. Ini saya lihat Bu Ismi kok terlihat cemas, kemudian kayak suntuk gitu ya Bu ya. Itu ada apa Bu? Nggih, Pak, betul sekali. Ini saya sedang nggih, pripun nggih, agak suntuk sebenarnya. Saya itu ada sedikit masalah, Pak, ketika saya melakukan pembelajaran. Nggih. Eh, Masalah apa Ibu ya dalam pembelajaran yang membuat Ibu Ismi itu suntuk? Nggih, Pak, saya tuh kok ngelihat, beberapa siswa saya itu masih kurang fokus, masih kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran IPA ngoten, Pak. Oh, nggih. Eh, itu Bu Ismi, kira-kira yang membuat anak-anak tersebut belum bisa fokus dalam belajar itu dan masih banyak yang gocek ya Bu ya, Mas pastinya. Nggih, betul, Ya Pak. itu ya kira-kira apa itu yang membuat anak-anak tersebut itu kok bisa kurang fokus itu kira-kira apa? Kalau saya pikir apa mungkin pembelajaran yang monoton ya, Pak, ya? Atau Nggih, mungkin juga kurang bervariasi mungkin? nggih itu bisa menjadi salah satu faktornya Ibu. Jadi mungkin itu anak-anak kurang tertarik karena bisa disebabkan dari kurang menariknya pembelajaran atau kurangnya apa ya kesadaran dari siswa itu ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu Ismi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu apakah semua siswa atau hanya beberapa saja yang terlihat kurang tertarik dalam mengikuti pembelajarannya Bu Ismi? Nggih, Pak. Kalau untuk siswanya itu sebagian kecil sih, Pak. Jadi tidak semua siswa seperti itu. Jadi ada dari beberapa siswa saya itu ketika saya menerangkan, itu kok masih ada aja yang suka bicara, kemudian ganggu temene, kayak gitu, Pak. Iya, itu yang sering kurang fokus atau jahil itu siswa yang laki-laki atau perempuan Bu atau bahkan semuanya ada? Nggih, kalau yang jahil kayak gitu, bicara sendiri, itu siswa yang laki-laki, Pak. Oh, laki-laki. Nggih. Oke, jadi kan itu motivasi dari dalam diri siswa khususnya yang laki-laki kemudian antusias dalam belajarnya itu masih kurang Ibu ya. Nggih, Pak, betul. Jadi saya yo sok bingung, ini anak kenapa sih kok kayak gini? Sedangkan teman-temannya yang lain itu ya kalau belajar udah bisa ngikutin. Cuman kok ini anak kok kayak gini banget gitu loh, Pak. Iya itu karena juga eh, karakter anak berbeda-beda jadi kita harus bisa memaklumi dan memahaminya. Kemudian Ibu, untuk itu biasanya Bu Ismi itu dalam melaksanakan kegiatan belajar itu menggunakan sumber apa Ibu dalam pembelajarannya? Nggih, kalau untuk sumber belajar itu yang pasti saya menggunakan buku yang sudah tersedia nggih, Pak. Jadi ada buku paket, kemudian ada buku pendamping, kemudian saya itu sebenarnya juga sudah menggunakan, PPT, Pak. Jadi, Hmm, kalau misalkan IPA itu kan nggak mungkin nggih, Pak, nggih, kalau hanya di angan-angan. Misalkan, sistem pencernaan dari nasi, terus bisa sampai jadi, apa nggih, energi dari nasi kok bisa sampai jadi kotoran itu kalau di angan-angan kan nggak bisa nggih. Saya tuh iya. sebenarnya juga sudah alternatif, Pak, pakai PPT, kemudian, ya pakai gambar-gambar yang menarik kayak gitu.
gitu, Pak. Jadi nggih, saya sedihnya itu di saat temen-temennya yang lain itu sudah bisa mengikuti pelajaran, tapi kok ya ada beberapa gitu, terutama itu yang cowok-cowok masih bicara, kemudian ganggu temennya, itu loh, Pak. Iya, Bu. Kalau saya lihat dari pembelajaran yang Ibu Ismi terapkan itu sudah sangat menarik kalau menurut saya. Sudah menarik, sudah baik, kan tetapi juga kembali ke siswa tersebut, Ibu. Jadi mungkin baru masa-masa pubertas, menunjukkan Mmm. jati dirinya, jadi juga apa ya, nyari perhatian gitu mungkin, Ibu, ya. Nggih, bisa Kemudian jadi nggih, Pak, nggih. iya, apalagi cowok ya. Mmm. Itu untuk, mencari jati dirinya lebih, signifikan, lebih tinggi daripada anak yang perempuan. Kemudian Bu Ismi, dalam penerapan pembelajarannya itu, apakah Bu Ismi sudah menggunakan metode-metode pembelajaran yang ada? Nggih, kalau Situasinya. metode-metode nggih, metode pembelajaran itu selain, PPT, kemudian selain juga menggunakan buku pendamping, itu saya juga sudah, napa nggih, sudah melakukan diskusi, Pak. Hmm. Diskusi praktek seperti itu. Oh, berarti siswa dikelompokkan gitu ya, Bu, ya, diskusi kelompok? Nggih, betul, Pak. Ya. Jadi, dalam pembelajaran juga sebetulnya sudah menarik. Jadi, eee, mungkin Bu Ismi lebih memperhatikan anak yang jahil-jahil tersebut ya, Bu, ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, itu, yang membuat anak-anak atau anak yang kurang fokus dalam belajar, kemudian kurang minat dalam belajar itu, apa ya, Bu, ya, itu dari dalam diri siswa tersebut ya, Ibu, ya. Betul, Karena Pak. kurangnya ya, karena kurangnya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin pertama kurang kesadaran, yang kedua mungkin pembelajarannya menurut dia belum terlalu menarik gitu ya, Bu, ya. Jadi untuk selanjutnya menurut Bu Ismi, adakah strategi khusus untuk, dilaksanakan agar siswa-siswa tersebut bisa tertarik dalam mengikuti pembelajaran, Bu Ismi? Apakah ada strategi-strateginya yang akan diterapkan? Nggih, kalau menurut saya, strategi yang akan saya terapkan itu mungkin saya akan menggunakan carta atau torso, Pak. Jadi, torso itu patung atau replika organ manusia, itu yang biasa ada di lab biologi. Kebetulan di sekolah kami itu ada, Pak, carta atau torso. Jadi saya berpikir kalau pembelajaran dengan PPT terutama untuk IPA, biologi, misalkan kita mempelajari sistem-sistem tubuh, itu kan mungkin kayak, bagi sebagian anak itu kayak lihat TV gitu ya, Pak, ya, lihat tayangan. Mungkin juga masih angan-angan nggih, jadi saya akan menggunakan strategi menggunakan sebuah media. Jadi media itu carta atau torso atau replika patung. Jadi, itu mungkin bisa sedikit real nggih. Jadi kan kalau organ-organ itu kan ada mulut ada, kerongkongan ada, jadi kan kita bisa nunjuk, ini loh yang namanya mulut, nanti dari sini masuk ke sini loh yang namanya kerongkongan, dan seterusnya. Mungkin Iya. itu Pak strategi yang akan saya gunakan. Iya, strateginya sangat luar biasa, Ibu. Jadi kalau di logika itu bisa mempermudah pemahaman siswa dalam memahami materi yang Ibu sampaikan, Ibu, ya. Jadi menggunakan media Mmm. yang nyata ibaratnya. Nggih, Ibu, ya. Nggih, betul Pak. Kemudian Ibu, apakah dengan strategi itu bisa membuat siswa lebih tertarik, kemudian lebih antusias, minat belajarnya lebih meningkat untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan belajar mengajar tidak, Ibu, menurut Ibu Isni? Nggih, kalau menurut saya selama itu dilakukan dengan, konsisten, kemudian, napa nggih, cara belajarnya juga dibuat santai, menyenangkan, saya pikir itu nanti bisa membuat siswa saya
ya menjadi lebih fokus, Pak. Karena strategi apa nggih, seperti media carta torso itu saya rasa mendekati real. Jadi daripada kita nunjuk organnya si siswa, itu kan nanti juga tidak etis, maka, Iya. beralih saja ke torso, seperti itu. Iya, itu sangat luar biasa untuk media yang atau strategi yang akan dilaksanakan. Mungkin dengan begitu siswa akan lebih antusias karena siswa lebih paham dan lebih menyenangkan melihat benda nyata ibaratnya Ibu daripada hanya lewat tayangan PPT gitu Ibu. Kemudian Bu Ismi, dari yang Ibu Ismi sampaikan tadi dari awal, kemudian ada permasalahan siswa yang kurang antusias dalam belajar, kurang fokus, kemudian Ibu Ismi akan menerapkan strategi-strategi tadi, itu coba kita bersama-sama ingat kembali Ibu. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian akan mengadakan perubahan apa aja Ibu tadi? Nggih, yang awalnya mungkin dirasa monoton nggih, Pak, karena hanya menggunakan, buku pegangan, berupa paket LKS, kemudian, tayangan PPT, itu saya berusaha menerapkan, pembelajaran secara berkelompok, diskusi. Kemudian saya juga akan menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan media torso yang saya pikir itu mendekati real, apalagi untuk menjelaskan pembelajaran, tentang sistem-sistem di dalam tubuh, Pak. Ya, sangat luar biasa itu dalam strategi-strategi yang akan memecahkan permasalahan yang ada di kelas Ibu Ismi. Kemudian Bu Ismi kan sudah ada permasalahan, kemudian ada strategi yang akan Bu Ismi laksanakan, akan Bu Ismi lakukan. Kemudian saya mau tanya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Komitmen saya tentunya saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut dengan konsisten, Pak. Dengan konsisten dan Seperti itu, berkelanjutan ya. nggih. Nggih. Kemudian Ibu kan tadi juga ada Ibu yang Ibu sampaikan tadi ada strategi menggunakan media pembelajaran torso ya Ibu ya. Dan Nggih. untuk pelaksanaan itu nanti siapa Ibu yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran itu? Nggih, kalau untuk penggunaan torso itu nanti saya bisa meminta tolong pada pihak lab, setidaknya kepala laboratorium, seperti itu Pak kalau di sekolahan kami. Karena di sekolahan kami kebetulan belum memiliki laboran. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala lab IPA, seperti itu, untuk bisa membantu, penyediaan torso yang saya butuhkan, seperti itu Pak Indra. Iya Ibu. Nah, jadi kalau saya lihat dari keseriusan Ibu Ismi dalam memecahkan masalah atau mengubah cara strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Ismi dengan langkah-langkah strategi yang sangat luar biasa menurut saya yakin Bu Ismi nanti akan bisa menjalankan apa yang sudah ingin atau Ibu lakukan, strategi-strategi yang akan dilaksanakan itu akan berjalan baik. Itu saya yakin sekali ya dengan perubahan-perubahan yang akan Ibu Ismi lakukan. Kemudian Ibu, bagaimana perasaan kan ini semua sudah ya, permasalahan sudah ada. Sudah menurut saya sudah terpecahkan Ibu ya. Karena Ibu sudah menyadarinya kemudian akan ada perubahan menuju pembelajaran yang lebih baik lagi. Bagaimana perasaan Bu Ismi setelah kita mengadakan bincang-bincang atau sharing-sharing ini, Bu? Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Indra karena sudah meluangkan waktunya. Jadi jujur saya merasa lebih lega, Pak, gitu. Oh iya. Yang awalnya tadi, "Ah, piye ya iki? Menurut saya ini mau digimanakan?" Kayak gitu. Setelah ada teman sharing itu saya merasa jauh lebih lega, Pak. Iya. Iya Ibu, semoga apa yang Ibu akan laksanakan, strategi atau media yang akan Ibu terapkan demi untuk bisa membuat peserta didik yang mungkin
belum tertarik akan menjadi tertarik, yang belum antusias dalam mengikuti pembelajaran lebih bisa antusias lagi, dan pembelajaran yang Ibu Ismi lakukan bisa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Gitu ya Ibu Ismi ya. Nggih, amin. Terima kasih banyak ya Pak Indra. Iya, sama-sama Ibu. Ini mau mampir dulu atau mau langsung ke kelas? Saya tak langsung ke kelas saja. Oh iya, ke kelas malam ya Ibu ya. Nggih, betul Gitu. sekali Bentar Bapak. lagi menyiapkan strateginya ya. Terima kasih Bu Ismi atas silaturahminya. Nggih, sama-sama Pak Indra. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi langsung jenengan gentos napa break? Lah monggo pripun? Manut 15 menit. Berarti iya deh. Langsung enggak apa-apa. Pun siap. Nggih. Siap. Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Ismi, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Indra, selamat malam. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ini baik, tapi ini ada sedikit apa ya Bu ya? Banyak pikiran yang ada dalam pikiran saya Ibu. Loh, kenapa tuh Pak? Masih muda loh, udah banyak pikiran, udah apa? Lah iya itu Bu, permasalahannya gini. Tapi sebelumnya ini Bu Ismi ada acara tidak ya? Kebetulan ini saya sedang free Pak, jadi saya sedang tidak ada acara. Pripun? Alhamdulillah ya. Jadi juga niat saya itu juga ini silaturahmi dengan Bu Ismi, juga mau sharing-sharing Ibu. Jadi saya itu terlalu banyak pikiran dari tugas yang saya kerjakan, kewajiban yang saya laksanakan. Kemudian juga pada saat pelaksanaan pembelajaran Bu, itu terdapat satu siswa dari 20 siswa saya itu yang belum bisa membaca. Itu menjadi apa ya Bu ya? Beban pikiran, kemudian juga kasihan dengan anaknya gitu ya Bu ya. Ya, Nggih. Itu kira-kira, sudah lamakah Pak? Maksud saya apakah anak itu sudah sejak pertama masuk atau bagaimana Pak? iya, sebelumnya kan saya sudah tanya ke wali murid di kelas 5 Ibu ya. Padahal kan juga sudah kelas 6. Saya tanya apakah ada dari 20 siswa yang akan naik kelas 6 itu yang masih terkendala dalam akademik, misalnya dalam membaca, nulis, atau berhitung. Ternyata itu ada beberapa Ibu, lebih dari 4 anak yang belum bisa atau belum lancar dalam membaca. Akan tetapi yang ada salah satu siswa yang sama sekali belum bisa membaca. Mengeja itu juga udah bisa, tapi masih ada salah-salahnya itu. Tapi kalau untuk dikategorikan sudah bisa membaca itu belum itu. Jadi masih tahap mengeja tapi masih salah. Kalau yang 4 siswanya itu kemarin itu mengeja Ibu, tapi terus ada les tambahan pakai ISEM itu bisa. Alhamdulillah ada perubahan, tapi yang satu ini belum ada. Itu jadi membuat saya apa ya, terbebani karena gini, kalau saya lanjut materi anak tersebut bakal tidak bisa memahaminya. Kalau saya pelan-pelan dalam memberikan materi kemudian fokus pada salah satu anak itu, maka yang lain akan tertinggal atau dalam arti materinya tidak tersampaikan dengan maksimal gitu loh Ibu. Jadi bagaimana ya Bu ya? Bingung saya itu. Nggih Pak Indra, melihat napa nggih siswa Bapak yang seperti itu sejauh ini kira-kira apa saja yang, mungkin Pak Indra sudah lakukan gitu Pak? Iya, yang sudah saya lakukan itu kalau di kelas, karena kalau di jam istirahat saya adakan jam tambahan itu loh Ibu. Saya pakai buku ISEM yang babi bu itu ya Bu ya. Itu kalau di istirahat enggak mau. Jadi saya melaksanakan pas sewaktu pembelajaran jam efektif.
Akan tetapi juga akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Dalam arti mengganggu itu begini, Bu. Otomatis kan kalau mengajari membaca ISEM itu kan harus membutuhkan waktu, kemudian harus fokus ke anak tersebut. Nah, kalau kita fokus ke situ untuk anak-anak yang lainnya kan kita kurang dalam memberikan materinya. Gitu loh, Bu. Kita cuman sedikit ngasih materi kemudian tugas kan cuma gitu terus, kan kasihan yang lainnya. Itu. Jadi yang saya lakukan yaitu Mas di dalam pembelajaran tapi menurut saya kurang efektif gitu. Nggih, mungkin, ada alternatif lain, Pak, dari Kalau Pak Indra. kalau alternatif lain itu sewaktu apa ya Bu ya? Saya adakan diskusi kelompok. Jadi kelas itu kan dia juga pendiam Bu orangnya itu. Jadi saya buat kelompok dari 20 siswa saya buat 5 kelompok 4-4 itu biar anak tersebut itu berlatih membaca sedikit demi sedikit pada saat proses pembelajaran berkelompok. Kemudian juga berani berpendapat. Sejauh ini setelah saya membuat kelompok itu dia berani untuk mengungkapkan apa yang sedang dia pikirkan, kemudian berani mempresentasikan hasil. Nggih, berarti sudah ada sedikit kemajuan ya, Pak, pada anak tersebut nggih? Iya, Nah, sedikit. nggih, selanjutnya mungkin, Pak, karena anak tersebut kan sudah mulai ada perubahan nggih. Lah kira-kira itu langkah selanjutnya yang akan diambil Pak Indra itu apa nggih, agar anak tersebut mungkin, bisa lebih bersemangat maupun mungkin bisa lebih, seperti teman-temannya, seperti itu. Kira-kira apa sih yang akan Pak Indra lakukan? Ngoten. Iya, Ibu. Jadi kalau itulah tempat duduknya sendiri-sendiri itu anak tersebut cuma diem kalau suruh berpendapat tidak mau. Jadi untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan terapkan pembelajaran diskusi kelompok terus itu untuk satu semester ini. Kemudian strategi yang akan saya laksanakan itu juga saya akan melatihnya dalam membaca menggunakan ISEM. Anak Islam suka membaca itu kan dulu di kelas 5 itu ternyata baru sampai jilid 2. Mungkin ya untuk saat ini juga saya sudah mengulangi dari jilid 2 sudah lumayan bisa. Nanti saya akan lanjutkan ke jilid 3, 4 dan 5. Semoga nanti target saya itu di bulan Februari sebelum ujian nasional ujian sekolah itu anak tersebut harus bisa membaca. Gitu. Bisa memahami apa yang dia baca itu target saya. Nggih, baik. Sebenarnya sudah, usaha yang dilakukan Pak Indra itu sudah sangat luar biasa nggih, untuk membuat anak didik panjenengan yang tadinya mungkin, sedikit berbeda dari teman-temannya, mungkin ketinggalan dalam hal membaca. Sebenarnya Pak Indra itu sudah melakukan beberapa hal nggih tadi, mungkin dari sudah dilakukan kelompok, kemudian membuat strategi, seperti itu. Eee, Mungkin Pak Indra, selama Pak Indra itu melakukan, pembelajaran nggih, terutama untuk pencapaian target, itu, mungkin siapa saja yang, Pak Indra libatkan, Pak? Oh iya Ibu, untuk yang saya libatkan. Tapi sebelum itu Ibu, saya kan akan melaksanakan tadi yang melanjutkan melatih ISEM dari jilid 3, 4, 5 sampai target saya Februari ya Ibu ya. Itu saya juga akan melaksanakannya itu setelah jam pembelajaran. Jadi istirahat kemungkinan besar anaknya masih belum mau. Jadi saya laksanakan di di luar jam pembelajaran habis luhur itu lainnya setelah pulang anak itu saya les membaca itu ya 30 menit tapi dengan izin orang tua. Jadi saya akan ke rumahnya atau memanggil orang tua itu untuk datang ke sekolah uh, akan saya beri apa ya informasi kemudian akan saya adakan les khusus untuk anak tersebut. Kemudian untuk yang membantu saya
itu juga ibu kepala sekolah juga sangat mensupport, juga kadang juga ikut membantu. Kemudian di sekolah saya sudah ada salah satu tenaga kependidikan perpus itu. Kepala perpus di sekolah saya itu ditugaskan oleh ibu kepala sekolah atas persetujuan Bapak Ibu guru itu untuk bisa melatih anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang belum bisa atau belum lancar dalam membaca. Jadi ada bantuan-bantuan yang sangat saya butuhkan di sekolah untuk agar siswa tersebut bisa segera bisa membaca. Gitu. Nggih, luar biasa sekali nggih. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, tadinya kan rencana yang akan Pak Indra lakukan itu mengadakan les baca setelah pulang sekolah Pulang sekolah. dengan target nggih, dengan target bisa membaca itu besok bulan Februari. Nah, kira-kira mungkin ada kiat-kiat apa Pak, biar siswa itu tidak boring, nggak bosen gitu Pak? Mosok cuman aku sendiri yang tiap hari pulang sekolah harus les kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, mungkin Pak Indra sudah punya amunisi apa nih, biar anak itu nggak bosen dari bulan ini sampai bulan Februari nanti? Iya, Ibu. Nah, untuk kiat-kiat yang saya akan laksanakan agar biar tidak bosan dan jenuh ya Bu, karena kan sendiri di kelas 6. Nanti kita satukan dengan anak dari kelas atas 4 dan 5 karena kan yang pulang habis zuhur kan kelas 3, 4, 5. Akan tetapi kelas 3 kan habis zuhur terus pulang. Kelas 4, 5, 6 ada pembelajaran sedikit, diniyah terus pulang gitu. Nanti kita gabungkan Ibu antara kelas 4, 5, 6 yang belum fasih atau belum lancar membaca, nanti kita masukkan di ruang kelas 4 atau di perpustakaan, kita ajarkan bareng-bareng dengan guru kelasnya atau dengan tenaga kependidikan yang sudah ditunjuk oleh sekolahan untuk bisa membantu dalam belajarkan siswa membaca tersebut. Kemudian kalau nanti terjadi kejenuhan di siswa, kita juga akan berikan break dan kita ajak jalan-jalan Ibu. Biasanya kalau mau belajar kita ajak dulu kemana jalan-jalan atau kita apa ya? Kalau di sekolah kan juga ada fasilitas-fasilitas dalam apa ya? Es gitu kan ada nanti kita buatkan es nggak usah beli kita kasih makan sama es kan. Kalau biasanya kalau ada jam-jam tambahan untuk siswa tertentu itu kita beri makanan minuman gitu. Kita tadi dulu mau makan apa nasi apa mie. Kalau mie kan tinggal beli, kalau nasi di sekolah ada. Itu Ibu. Nggih, Jadi biar tidak jenuh. Nah, untuk pulangnya Ibu, itu ada yang dijemput, kalau yang orang tuanya petani itu kita antar, kita pulang karena jauh-jauh rumahnya. Gitu. nggih, baik Pak Indra, sangat rinci sekali nggih. Nah, sekarang Pak Indra, dari semua yang Pak Indra utarakan, sekarang bagaimana perasaan Pak Indra? Iya, perasaannya juga sangat plong Ibu. Dari tadi banyak pikiran, kemudian mau melangkah itu kan tidak ada yang di-sharing. Kemudian yang saya akan laksanakan itu kan juga sudah merupakan apa ya, salah satu yang akan diprogramkan sekolahan. Akan tetapi kalau dari kelas atas itu belum melaksanakan, kelas bawah juga akan malas. Kemudian tenaga pendidik yang ditugaskan itu kan juga nggak bisa setiap hari. Jadi dengan adanya saya sharing, kemudian itu rasa percaya diri, kemudian semangat saya dalam membelajarkan siswa agar bisa membaca itu lebih meningkat. Jadi lebih semangat lagi, lebih apa ya Bu, lebih maksimal dalam membelajarkan itu. Terima kasih sekali ini Bu Ismi kalau sudah memberikan saran, masukan, mendengarkan keluh kesah saya selama ini yang saya menjadi unek-unek setiap harinya gitu. Nggih, sama-sama Pak Indra, saya juga senang menjadi teman sharing-e panjenengan dan saya berharap semoga, rencana-rencana yang sudah Pak Indra susun dengan matang itu bisa berjalan dengan lancar, Jadi kemudian juga bisa mencapai target, di bulan Februari. Syukur-syukur sebelum Februari sudah clear masalahnya nggih. ya, semoga ya. Oke.
Ya, Bu Ismi, terima kasih sekali sudah menjadi rekan sharing saya, teman curhat saya ya Bu ya. Terima kasih sekali. Semoga Bu Ismi mendapatkan pahala yang baik, pahala yang banyak dari diskusi kita atau sharing kita malam ini. Terima kasih karena dengan begitu saya lebih semangat lagi dalam menuntaskan target-target saya itu tadi. Nggih, amin. Sama-sama Pak Indra. Tetap Nggih, semangat ya. semangat. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya ini malam-malam saya ke rumah Bu Ismi hanya cuman pengen curhat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa Pak. Mungkin ya saya hanya bisa membantu sekedar itu saja. Nggih, itu saja tapi sangat eh, berperan Ibu. Jadi saya menjadi lebih semangat lagi. Untuk itu terima kasih Bu Ismi, saya pamit pulang dulu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.